warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saya mengajar di SDS 024 Batch Agro PT SCP 2 Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran atau PBL Problem Basic Learning di kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Yuk kita semangatkan dulu. Semangat pagi. Best, luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. SDS 024 Semangat. Best Edukasi. Merdeka dan bahagia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Nah, dalam hal ini Bapak mau salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Mungkin Devi boleh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, bukakanlah hati kami agar kami mendapat ilmu di hari ini, dan berilah kesehatan pada kami. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih Devi. Silakan duduk, ya. Kembali sebelum kita memulai, Bapak mau ngecek kehadiran kalian dulu, ya. Absen ada di sini. Nah, ini absen nih. Yang tidak hadir siapa? Itu 02 sana siapa itu? Aditya. Oh ya. Absen aja ya. Ini cuma berapa ini? Aditya Ainur Rahman. Tidak hadir. Alif Setiawan. Hadir. Devi Siti Nirawati. Hadir. Diana. Iya. Dini Nun Cantika. Peri. Hadir. Hadir. Isma Indriani. Kaila. Enggak Kailanya mana nih? Tidak ada. Apa keterangannya? Sakit izin. Izin. Terus ada yang sakit, ada yang izin. Berarti nggak ada keterangan nih ya. Ya. Terus Lina. Hadir. Muhammad Fajar Yahya, ini udah nggak ada orangnya nih, ya. Terus Putri Naura, nggak hadir, mana? Masih ada.
Rizal, Hadir. Rosita, Sugeng, Hadir. Safa Salsabila Sangaji, Siva Alsia, Yuliana, ini ya, Ahmad Ardani, Hadir. Najwa Soleha, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Fitri Rahmawati, Hadir. Sumarna. Hadir. Ya, berapa orang nih jika hadir ya? 5 orang. Nah, harus rajin sekolah. Kalau ada yang temannya sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Baik, itu tadi kita sudah menghasil. Sekarang ya, kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Kembali Devi pimpin di depan dan yang lain berdiri, sama-sama kita nyanyi dulu yuk. Yuk, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali dan Devi silakan kembali duduk. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada satu lagi kebiasaan kita, yaitu membaca surah pendek. Salah satu surah pendek, dan surah pendek ini adalah surah Al-Ma'un. Ya, yuk kita sama-sama baca dari awal dulu, dari Taus dulu yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u
materi kita hari ini. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Tentang apa? Asmaul Husna. Nah, ada berapa nama-nama Asmaul Husna? 99. Apa arti Asmaul Husna? Baik Allah. Dan salah satu Asmaul Husna yang Bapak sebutkan ini Al-Afu, artinya apa? Maaf. Nah, dari ini ya, pertemuan kita sekarang ini ada kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Afu. Ya. Apa arti Al-Afu tadi? Nah, materi kita hari ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Hidup damai dengan saling memaafkan. Lihat ke depan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita sama-sama membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, lihat di situ, lihat, panggil ini. Nah, jelas itu ya, jelas ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan arti maaf dan memaafkan. Selanjutnya, menunjukkan pentingnya saling memaafkan. Terus ada memberi maaf. Selanjutnya, hikmah atau manfaat menyatakan penyesalan dan memaafkan. Ya. Terus selanjutnya, mempraktikkan cara meminta maaf dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu berkaitan dengan maaf memaafkan, ya. Apa yang terjadi ketika kalian tidak dimaafkan? Apa yang terjadi kalau tidak dimaafkan? Rasa sakit. Nah, bagaimana apabila kita yang merasa sakit hati itu memaafkan dengan orang yang bersalah tadi? Maka hati kita akan tenang. Itulah maknanya saling memaafkan. Nah, kali ini satu lagi nih pertanyaan. Setelah bertengkar, misalnya, terus yang bersalah meminta maaf dan yang satunya memberi maaf, maka akan merasa senang. Baik, sekarang kita lanjut materi, ya. Nah, kita lihat setelah tujuan pembelajaran itu ada arti maaf dan memaafkan, ya. Lihat di situ. Maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan yang dilakukan. Ya, misalkan si A punya salah dengan si B, ya, terus dia minta maaf kepada si B. Pernyataan kesalahan yang telah dilakukan itu namanya maaf, ya. Kalau yang memberi maaf dan yang memaafkan, memaafkan tadi si A minta maaf, terus si B memaafkan, ya. Nah, memaafkan ini berarti dia rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam, ya. Jadi setelah punya kesalahan
ada permasalahan antara si A dan si B tadi, maka mereka akan saling bermaafan dan akhirnya merasa senang, damai hati, dan tidak memiliki rasa dendam. Nah, dari kedua sifat ini sangat penting karena Allah telah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan. Itulah tadi arti dari maaf memaafkan. Pentingnya maaf memaafkan. Mengapa harus memaafkan? Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Devi pernah buat salah enggak? Pernah. Pernah enggak memaafkan orang yang berbuat salah? Pernah. Alif pernah enggak berbuat salah? Pernah enggak memaafkan orang yang berbuat salah? Nah, artinya semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Inilah pentingnya maaf memaafkan. Mengapa harus memaafkan? Ya harus dimaafkan supaya mendapat kedamaian di hidup. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Setelah kita meminta maaf, misalkan Bapak minta maaf kepada Rizky, nah, terus minta maaf ya atas kesalahan saya, terus Rizky memaafkan dan akhirnya menunjukkan kerendahan hati, ya, kerendahan hati tadi. Bapak itu bersalah nih kepada Rizky, tapi Bapak dengan rasa penyesalan mau minta maaf lah, kira-kira dimaafkan gak nih sama Rizky, ya. Tapi dengan kerendahan hati saya, padahal saya sudah berbuat salah, Bapak sudah melakukan kesalahan, tapi tetap mau meminta maaf kepada Rizky. Artinya meminta maaf itu bisa menunjukkan dengan kerendahan hati. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Siapa yang pernah bertengkar? Siapa? Lina pernah bertengkar, tapi dia aja gitu. Pernah merasa sakit hati dengan orang, dengan temannya? Pernah. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Setelah Lina meminta maaf dan temannya memberikan maaf, akhirnya hubungan yang retak, hubungan yang terjadi kesalahpahaman itu tidak saling teguran, akhirnya menjadi baik. Karena di sini lihat, ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan, ya. Lina meminta maaf kepada Isma minta maaf ya, saya maafkan. Akhirnya memperbaiki hubungan mereka, akhirnya rukun lagi, damai lagi. Itu. Selanjutnya, permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Lina tulus enggak minta maafnya sama Isma? Tanya dulu. Minta maaf karena si Lina sudah bersalah kepada Isma. Dia meminta maaf, Isma, tolong maafkan aku. Kalau Isma mau meminta maafnya, memberikan maafnya juga harus dengan tulus, ya, harus dengan tulus supaya bisa membawa kedamaian. Hidup damai, berteman di sekolah damai. Kehidupan sehari-hari damai, hati gak tenang nih, gak punya salah lagi dengan teman. Nah, inilah pentingnya maaf memaafkan. Selanjutnya, apa itu? Ada memberi maaf yang baik. Adab memberi maaf yang baik, punya adab loh, ya. Bapak contohkan lagi. Devi sama siapa? Si Devi
bersalah, ya. Dan Devi ini dia mau meminta maaf itu harus punya adab. Tahu nggak adab apa adab? Sikap, ya, cara sopan santun yang baik, bukan ngomong apa? Aku minta maaf ya, bukan seperti itu, ya. Datanglah si Devi, apa? Aku kesini tujuannya mau minta maaf dengan kesalahanku yang kemarin. Nah itulah salah satu ada isinya ikhlas karena Allah, ya. Ada pemberi maaf yang baik. Nah ini tujuannya kepada siapa tadi? Dia memberi maaf kepada si Devi. Devi punya salah, punya adab juga minta maaf, dan si Sapa juga memberikan maaf, juga punya adab. Salah satunya adalah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersih, nggak ada hubungan apapun. Ikhlas itu hanya urusan kita sama Allah. Itu ikhlas, ya. Orang yang gak ikhlas itu orang yang seperti apa? Misalkan Devi minta maaf sama siapa, sapanya yaudah aku maafin, udah. Terus sapanya langsung pergi. Itu namanya tidak ikhlas. Caranya supaya ikhlas, siapa? Aku minta maaf ya, ya aku maafin, ya tidak berteman lagi. Aku sudah melupakan kesalahanmu. Nah itu namanya ikhlas. Tidak diomongkan, hanya berhubungan antara siapa dengan Allah, dengan Tuhan. Itu namanya ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah. Selanjutnya, melepaskan hak membalas. Siapa harus melepaskan pikirannya, harus menenangkan pikirannya supaya tidak ada merasa membalas. Karena kalau sudah yang pertama ikhlas, jadi yang kedua itu kalau sudah ikhlas, insya Allah hatinya bersih dan tidak ada pikiran apapun untuk membalasnya. Ya, Devi minta maaf, si Sapa memaafkan, terus Sapa punya pikiran, awas kau, nanti ku balas. Itu kalau dia sudah berpikiran mau membalas, berarti dia tidak ikhlas, ya. Nah harusnya kalau dia sudah ikhlas karena Allah, maka dia akan melepaskan hak untuk membalasnya. Tuh. Selanjutnya, tidak menuntut denda atau syarat. Ada nih contoh orang bermusuhan nih, misalkan di kampung mana ya, pokoknya jauh lah, kampung lah, ya. Ada tetangga bermusuhan, ya. Satu meminta maaf dan yang satu enggan mau memberi maaf, hampir nggak mau. Nah, apa itu orang sangat kebangetan. Udah beberapa kali berbuat salah. Pokoknya kalau dia meminta maaf ada syaratnya. Kalau seperti itu berarti dia tidak. Intinya adalah adab memberi maaf yang baik itu adalah ikhlas. Kalau dia sudah ikhlas, dia tidak menuntut denda atau syarat. Ya. Dendanya kambing 2 ekor. Baru ya. Apakah pernah meminta maaf saat salah? Pernah. Apakah menyimpan rasa dendam? Ya, nggak boleh dendam. Ya, nggak ada gunanya dendam. Bahkan kita dendam itu buat penghalang kita untuk menuju masuk surga. Nggak boleh dendam. Ya, menghalang. Ada video
kita nonton video. Video ini cerita tentang orang yang saling memaafkan. Kalian akan menyimak dan memberi komentar tentang video ini. Dulu ya, yang suaranya. Kalian akan temukan ini apa permasalahannya di dalam video ini. Itu ada teksnya kan? Nah, ini ada orang ada namanya nih. Ini terakhir ada. Ini mereka main apa? Berteman nih. Nah, geng, kan? Alif, Alif tadi baju biru. Alif juga ada namanya kan? Iya. Wah, ada. Belum jawab nih. Namanya ya? Akbar ketahuan nanti dia kemana? Ini kita 4 menit aja. Ini mereka berteman lagi. Nanti mau merencanakan main lagi, mainnya kita tempat lagi. Ya, tonton dulu lah, simak dulu. Permasalahannya tadi adalah main dorong-dorongan sehingga terjadi salah satu temannya tadi marah, tapi teman yang lain apa nih? Membujuk, ya, menyuruh supaya si yang mendorong ini meminta maaf kepada yang jatuh tadi, ya kan? Nah, itulah. Kalau kita bermain hati-hati ya. Kalau misalkan kita merasa bersalah, kita mendorong teman jatuh dan luka, harus segera meminta maaf. Bagaimana yang berbuat salah tadi rasanya nggak mau minta maaf Nah, kita yang lain nih apa nih tugasnya? Membujuk. Apa lagi? Menasehati. Apa lagi? Menyuruh supaya bisa berteman lagi. Nah, tuh. Paham sampai di sini? Paham. Nah, selesai kita sekarang kita akan berbagi kelompok. Silakan susun kelompoknya. Silakan. Ini jalan jadi satu nih. Ini jadi satu. Ya nama-nama tadi, satu nama-nama tadi. Ayo, berdiri. Ini meja jadi satu. Di sini kelompok 2. Siapa orangnya kelompok 2 sini? Nah, kelompok 1 di sini.
belajar berdiskusi tentang permasalahan yang ada di situ. Ya, silakan kerjakan kelompok 5. Ini yang tadi kita tulis apa kelompok 1? Biar di sini aja. Satu orang. Oke. Temukan jawabannya. Silakan diskusi. Silakan berikan jawaban. Ada jawaban 1, 2, dan 3. Ya. Adi tidak sengaja merobek buku milik Sugeng. Nah, Sugeng marah besar, Sugeng marah besar nih, ya. Dan tidak mau berbicara dengan Adi. Akhirnya mereka berdiam. Nah, apa nih yang kalian lakukan nih? Silakan jawab. Yuk. Di belakangnya, langsung aja di sini nggak apa-apa. Di tempat titik-titik itu. Yuk. Ya kelompok 3 aja, nggak usah pakai nama-nama. Bisa dikit ya, bisa lewat. Nomor 4. Iya, itu ceritanya si Adi nggak sengaja. Kalian ternakan, pikirkan dari pertanyaannya. Adi loh nggak sengaja merobek bukunya milik Sugeng, tapi Sugeng tuh marah besar, pokoknya nggak mau. Walaupun Adi mau minta maaf, aku nggak mau maafkan. Gitu. Tidak mau bicara lagi sama Adi, akhirnya tekar, teguran. Nah, ayo. Kita sebagai orang yang selanjutnya, orang ketiga, orang kelima, sebagai temannya harus apa nih? Ngapain terhadap mereka orang tua nih masalahnya? Yo. Udah. Yang lain. Biar sama-sama. Disertasikan tentang masalah yang sudah kalian pecahkan bersama. Yang duluan maju kelompok 3. Terakhir mengumpulkan. Yuk, semuanya satu bacain. Sebelah mana ya? Sini aja di sini. Nah, sini dulu. Nah, itu. Mana tadi? Kelompok 3, ya. Bacakan. Oke. Yang keras. Ya, yang lainnya dengarkan. Adi tidak sengaja merobek buku milik Sugeng. Ya. Sugeng marah besar dan tidak mau berbicara dengan Adi. Terus jawabannya apa? Yang dilakukan Adi apa? Adi satu meminta maaf kepada Sugeng dengan hati yang tulus. Memaafkan Adi. Mana kita memaafkan?
Terus lakukan Sugeng, apa yang dilakukan Sugeng? Memaafkan Adi karena tidak sengaja merobek buku Sugeng. Ya. Terus hikmahnya dari masalah tadi apa? Karena saling memaafkan akan terhindar dari sifat dendam. Mantap. Ayo tepuk tangan dulu. Ya. Ini permasalahannya satu yang minta maaf, satu yang memberi maaf, dan setelah itu ada hikmahnya. Ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Semuanya maju. Yuk, salah satu bacakan. Ya, jawabannya. Yang keras, yang keras. Ya, bagus. Membantu agar Adi dan Sugeng berteman dan mau saling memaafkan. Ya. Hikmah dari keduanya itu apa? Kita harus memaafkan rasa marah. Kita maaf dia membuat salah dan memaafkan Pak yang membuat salah berarti selain memaafkan bisa mencegah persaudaraan dan persatuan. Ya, ada. Kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. 2. Kelompok 2. Kelompok 4. Maju. Satu, bacain yang kencang, yang keras. Biar yang lain dengarkan. Adi tidak sengaja merobek buku milik Sugeng. Ya. Sugeng marah besar dan tidak mau berbicara dengan Adi. 1. Meminta maaf kepada Sugeng. 2. Menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. 3. Saling memaafkan sama lain dan kembali berteman. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok terakhir 1, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Adi tidak sengaja merobek buku milik Sugeng. Sugeng marah besar dan tidak mau berbicara dengan Adi. Apa yang seharusnya dilakukan Adi? Adi harus meminta maaf kepada Sugeng atas perbuatannya. Nomor 2, Budi harus membantu Adi dan Sugeng agar saling memaafkan. 3, hidup harus saling memaafkan. Iya. Mantap. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Nah, semua yang sudah kalian jawab, semua sudah kalian diskusikan pemecahan masalah tadi, itu masalahnya memang harus diselesaikan, ya. Bagaimanapun caranya, tujuannya agar permasalahan itu menjadi baik kembali. Karena apa? Yang jadi permasalahannya tadi Adi itu nggak sengaja, dia nggak sengaja merobek bukunya si Sugeng, ya. Terus Sugeng marah nih, Adi kamu terlaluan robek buku saya, marah saya. Sehingga dengan marah besar tadi dia nggak mau ngomong sama Adi, nggak mau negur sama Adi, ya. Tapi ya pada saat seperti itu adalah rasa amarah,
emosi sesaat, ya. Tapi setelah berjalannya waktu, maka Sugeng harus memiliki pemikiran yang positif, ya. Karena apa? Pada suatu saat nanti ini si Adi pasti mau minta maaf. Nah, itu Adi nanti punya adab meminta maaf, dan Sugeng juga nanti memberikan adab kepada yang meminta maaf. Nah, inilah namanya pentingnya saling maaf memaafkan. Nah, itu tujuannya. Kalau kita berantem sama teman, ya, kita lihat nih, karena ini ada hubungannya dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Semua hambanya harus memberi maaf, meminta maaf dan memberikan maaf. Tujuannya agar, ya, hidup menjadi damai, hati menjadi tentram, tenang, nggak ada musuh. Nah, itulah, ya, tujuannya akhir dari materi ini. Nah, sekarang kelompoknya sudah, kembali ke posisi awal, kembali ke pengaturan awal. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, akhir dari pembelajaran itu adalah penilaian, evaluasi. Bapak mau mengevaluasi, mau menilai kalian dengan cara kalian mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja kalian ini, ya. Ini per individu, tadi kelompok. Nah, sekarang sendiri-sendiri cari jawabannya sendiri-sendiri, langsung Bapak bagikan. Selesai kumpul sudah, berarti siap pulang. Tapi jangan lupa sebelum pulang nanti kita akan baca doa dulu, ya. Silakan langsung dikerjakan, nama dan kelas itu ditulis. Kalau yang mengamati dari awal sampai akhir dengan serius, mendengarkan dengan serius, pasti akan bisa menjawabnya. Pasti akan dapat nilai 100. Ya. Sudah. Baik, itu tadi materi pelajaran kita pada hari ini tentang hidup damai dengan saling maaf. Kira-kira kalau kita lihat dari judul ini, dari semua materi yang kita pelajari, kita dengarkan, ya, kira-kira apa yang kita bisa tarik kesimpulannya?
Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Apakah saling memaafkan itu hidup kita menjadi damai? Dengan saling memaafkan, hati kita akan merasa senang, ya. Jadi itu memaafkan itu sangat penting, ya. Sangat penting sekali. Tujuannya apa? Tujuannya ya ini tadi sesuai dengan judulnya. Kalau kita mau hidup damai, tentram, tenang, rukun, maka harus dengan saling memaafkan. Nah, cukup segitu saja pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa setelah ini pulang sampai ke rumah kita akan ketemu di minggu depan, dan di rumah kalian akan belajar materi yang akan dihadapi di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya materi kita adalah halal dan haram. Nah, belajar di rumah, ya. Baik. Apabila ada salah kata dari Bapak minta maaf, ya. Dan kita akhiri dengan membaca doa ulang bersama-sama. Yuk, pimpin lagi, Devi.